Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kesan ini. Kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai perhitungan PPh pasal 21. Di mana definisi dari PPh pasal 21 ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri, di mana dalam perhitungan PPh pasal 21 ini adanya yang namanya penghasilan bruto, penambahan penghasilan bruto, pengurangan penghasilan bruto, PTKP, penghasilan tidak kena pajak, PKP, penghasilan kena pajak, terusnya tarif pajak. Nah, kita masuk di penambahan penghasilan bruto, di mana dalam penambahan penghasilan bruto ini ada yang namanya penghasilan tidak rutin, misalnya bonus, lembur, THR, dan terus premi JKK, jaminan kecelakaan kerja, terusnya premi JKM, jaminan kematian, terus premi jaminan kesehatan, terusnya premi asuransi pegawai, terusnya tunjangan PPh pasal 21, dan terusnya premi BPJS yang dibayarkan perusahaan. Dan seterusnya kita masuk di pengurangan penghasilan bruto, di mana dalam pengurangan penghasilan bruto ini ada yang namanya biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 6 juta persen 6 juta per tahunnya untuk karyawan tetap. Dan keduanya iuran pensiun THT atau JHT yang dibayarkan sendiri untuk karyawan tetap. Dan terusnya biaya pensiun 5% penghasilan bruto maksimal 2,4 juta per tahunnya untuk karyawan untuk penerima pensiun, dan PTKP penghasilan tidak kena pajak. Nah, kita masuk di PTKP-nya penghasilan tidak kena pajak. PTKP-nya pria atau wanita tidak kawin. Kita masuk di kolom yang warna kuning ya. Nah, di tab pertamanya itu ada TK garis miring 0, artinya tidak kawin, berarti tidak punya tanggungannya. Nah, PTKP-nya sebesar 54 juta. Nah, di bawahnya lagi TK garis miring 1, berarti tidak kawin mempunyai tanggungan satu, baik itu mamanya, kakaknya, adiknya. Berarti PTKP-nya 58.500.000. Nah, tab ketiganya TK garis miring 2, berarti tidak kawin mempunyai tanggungan 2. Berarti PTKP-nya 63 juta rupiah. Dan begitu juga selanjutnya. Nah, kita akan masuk di tarif pasal 17 ayat 1, di mana tarif 17 ayat 1 ini yaitu membahas tarif PPh wajib pajak orang pribadi. Nah, kita akan masuk di lapisan penghasilan kena pajaknya. Nah, lapisan pertamanya yaitu 0 sampai 50 juta, tarif pajak dengan NPWP-nya dikenakan 5%. Terus, tarif pajak tanpa NPWP-nya dikenakan 6%. Terusnya kita masuk di lapisan yang keduanya. 50 juta sampai 250 juta, tarif pajak dengan NPWP-nya sebesar 15%. Tarif pajak tanpa NPWP-nya sebesar 18%. Dan ketiganya, lapisan ketiganya 250 juta sampai 500 juta, tarif pajak dengan NPWP-nya sebesar 25%, tarif pajak tanpa NPWP-nya sebesar 30%. Berarti kalau misalkan kita tidak mempunyai NPWP, akan lebih besar kita bayar ya. Nah, setelah itu kita akan masuk dalam perhitungannya, contoh perhitungannya. Nah, kita masuk ya. Gaji per bulan 8.500.000 rupiah.
Tunjangan per bulannya Rp3.200.000. Premi JKK-nya 1% dalam per bulan Rp85.000. Premi JKN-nya 0,3% dalam per bulan Rp25.500. Nah, PTKP-nya 0, sudah kawin masih belum mempunyai tanggungan. Nah, setelah itu maka kita akan menghitungnya, atau supaya kita bisa mendapatkan nilai kotornya, maka kita masuk dalam perhitungannya. Ini cara perhitungannya. Gaji 1 tahun berarti 12 bulan dikali Rp85.000, berarti nominalnya dalam gaji dalam 1 tahun itu nominalnya Rp102.000.000. Nah, premi JKK-nya dalam 1 tahun berarti kita kalikan lagi 12 bulan kali Rp85.000, berarti premi JKK-nya dalam 1 tahun Rp1.020.000. Nah, terusnya premi JKM dalam 1 tahun. Nah, premi JKM kita kalikan lagi 12 bulan kali Rp25.000, 500. Nah, kita akan mendapatkan nominalnya yaitu Rp306.000. Nah, seterusnya kita masuk di tunjangan dalam 1 tahun. Nah, tunjangan dalam 1 tahun kita kalikan lagi 12 bulan kali Rp3.200.000, berarti nominalnya Rp38.400.000. Setelah kita melakukan akumulasi atau perhitungan, maka kita mendapatkan total penghasilan kotornya berapa? Yaitu Rp141.726.000. Itu ya total penghasilan kotornya. Setelah kita masuk dalam setelah kita mengetahui total penghasilan kotornya, maka kita masuk dalam pengurangannya. Nah, kita masuk dalam pengurangannya. Iuran pensiun dalam 1 tahun Rp600.000. Iuran jaminan hari tua dalam 1 tahun Rp2.040.000. Biaya jabatan dalam 1 tahun Rp6 juta. Nah, setelah kita melihat menguranginya, maka total penghasilan bersihnya yaitu Rp133.086.000. Begitu ya total penghasilan bersihnya dari pengurangan total penghasilan kotor. Nah, kita lihat PTKP-nya. Berapa PTKP-nya? Nah, PTKP-nya yaitu Rp58.500.000. Itu ya PTKP-nya. Di manakah diambil PTKP-nya? Dari total penghasilan bersih. Maka tersisa lagi dari total penghasilan bersih itu tersisa lagi untuk PKP-nya, penghasilan kena pajaknya. Maka total penghasilan bersih di over lagi di PKP penghasilan kena pajaknya. Nah, senilai Rp74.586.000. Begitu hasil penghasilan kena pajaknya. Nah, setelah itu kita akan melihat, kita masuk di dalam penghasilan kena pajaknya. Setelah kita mengetahui PKP-nya sebesar Rp74.586.000, maka kita masuk di lapisan tarif. Nah, lapisan pertama ada 5%, lapisan kedua ada 15%, lapisan ketiga ada 25%, lapisan keempat ada 30%. Nah, sekarang berapakah PPh pasal 21-nya? Nah, kita akan melihatnya. Nah, untuk tarif pertama kita ambil 50 juta, kita ambil dari 74.586.000. Kita over di lapisan pertama sebesar 50 juta. Nah, setelah kita over, maka kita kalikan 50 juta kali 5%, berarti pasal PPh 21-nya yaitu Rp2.500.000. Setelah itu kita masuk di
lapisan tarif kedua, karena dalam pengurangan 50 juta dikurangi 74 juta 586.000, maka sisa dari 74 juta 586.000 itu sisanya 24 juta 586.000 rupiah. Maka yang sisanya itu kita over di lapisan kedua. Setelah kita over, kita kalikan lagi 24 juta 586.000 rupiah kali 15%, berarti PPh pasal 21-nya yaitu 3.687.900 rupiah. Begitu ya nominal PPh pasal 21-nya. Nah, setelah itu kita masuk dalam PPh 21 dalam 1 tahun. Nah, PPh pasal 21 dalam 1 tahun sebesar 6.187.900 rupiah. Nah, PPh pasal 21 dalam per bulan 519.658 rupiah. Begitu ya PPh-nya. Nah, begitu ya, mudah sekali. Nah, begitu saja penjelasan video saya. Mohon maaf apabila ada kata atau kekurangan kata, mohon dimaklumi. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like ya video penjelasan saya.